Salam Immanuel bagi kita, Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita. Selamat datang bagi sahabat-sahabat tamu yang boleh hadir bagi kita pada hari ini. Mau menarik dari keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, tapi sebelumnya sebelum firman ini saya mau memberi apresiasi untuk beberapa aktivitas yang ada. Terima kasih untuk education dan mission saya kira yang hari Minggu kemarin sudah melayani dengan luar biasa, dan juga sahabat-sahabat ada dari panitia Natal juga yang mendampingi untuk homeless ministry ya. Kemarin saya kira Bapak Ibu sudah melihat di foto-foto, jadi sekali lagi kami sangat appreciate dan juga bagi teman-teman lain yang ikut mendampingi, bukan hanya dari jemaat kita tapi juga dari teman-teman yang lain. Saya kira pelayanan kemarin luar biasa, karena khususnya bagi anak-anak. Oh iya, ada Bapak Leo dan Ibu juga yang sehari sebelumnya menyiapkan rumahnya untuk menampung anak-anak untuk tidur malam di sana, jadi paginya mereka dari sana juga. Dalam mission memang selalu ada kejutan-kejutan yang luar biasa ya, yang kita sudah siapkan, tapi di lapangan itu wah ada kejutan-kejutan, dan itulah mission. Jadi kita selalu belajar dari sesuatu yang kita hadapi, yang kita lihat. Teman-teman, homeless ternyata banyak sekali, luar biasa. Berapa di daerah DC area kemarin? Sekitar 7.000 di wilayah DC area. Dan kemarin ketika kita melayani di sana, kita jalan pagi-pagi, kemudian kita datang di Franklin itu lagi, selama muter lama gitu, wah banyak sekali ya. Ini tantangan luar biasa, bukan hanya untuk Amerika tapi juga bagi gereja dalam pelayanan Indonesia. Jadi saya salut juga untuk anak-anak pemuda, remaja, bahkan anak-anak kecil itu, si Grace itu, yang lainnya yang lari-lari itu untuk kasih kasih makan dan sebagainya. Ada banyak pengalaman baru yang membuat kita belajar terus dari pengalaman. Jadi sekali lagi terima kasih education mission, panitia Natal, dan semua orang yang terlibat, yang saudara-saudara sudah sumbang roti, donat, apa saja yang Bapak Ibu sudah berikan, itu merupakan satu pelayanan yang luar biasa. Jadi kita beri apresiasi yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Firman hari ini di Minggu Advent yang ketiga adalah dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-24. Pertanyaan simpel yang sering muncul adalah apakah itu kebahagiaan? Jadi dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-24 ada satu pertanyaan yang saya kira simpel tetapi punya masa yang sangat panjang, yaitu apakah itu kebahagiaan? Saudara kalau ditanya kira-kira gimana nih jawabnya? Apa itu kebahagiaan? Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang sudah sangat tua usianya, ya. Jadi bukan satu pertanyaan yang baru, tapi pertanyaan yang sangat punya sejarah panjang usianya. Pertanyaan ini muncul sejalan dengan kehadiran peradaban manusia itu sendiri. Jadi saudara lihat, pertanyaan tentang kebahagiaan itu muncul sejak peradaban manusia itu ada. Sejak manusia diciptakan, kita bicara mengenai arti kebahagiaan. Ya, jadi bayangkan itu, sejak manusia diciptakan sudah bicara mengenai kebahagiaan. Saudara perhatikan, ketika ular membujuk Hawa, maka tawarannya kira-kira apa itu? Waktu ular membujuk Hawa, tawarannya adalah kebahagiaan versi dari ular itu sendiri. Oh, kalau kamu makan buah ini, kamu akan dalam tanda petik menjadi bahagia. Bahagianya bagaimana? Kamu akan sama seperti Allah, bisa melakukan apa saja. Saudara bayangkan itu, tawaran dari ular. Jadi saudara lihat, tawaran kebahagiaan itu sudah berjalan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah saudara tahu, ketika Sang Buddha berada dalam kehidupannya yang nyaman di istananya, dia mencari arti kebahagiaan. Dia mencari arti kebahagiaan, akhirnya dia tinggalkan istananya, yang dalam tanda petik mungkin itu adalah bahagia di dalam istana. Tapi dia cari kebahagiaan, dia lihat orang-orang di luar istana itu, dan kemudian dia mengambil keputusan untuk mendapatkan kebahagiaan yang dia rasakan, yang bukan berada di dalam istana, tapi justru di luar istana. Ia menikmati kebahagiaan yang dia rasakan sendiri. Jadi saudara lihat, peradaban-peradaban manusia sudah bicara tentang
kebahagiaan itu sendiri. Bahkan saudara, sampai abad ini pun, sampai abad yang kita sebut dengan abad modern dan abad postmodern ini, kebahagiaan itu pun terus dicari orang. Ada satu ungkapan yang sering, ini menjadi judul khotbah saya hari ini, adalah yang sering kita dengar dalam bahasa Inggris adalah apa? Don't worry, be happy. Tadinya saya mau pakai rambut palsunya siapa namanya? Bob Marley ya. Tapi nggak dapat gitu, sayang. Harusnya ada. Tapi saya lihat ada satu lagu dari yang sama dari, saya lebih suka terjemahan dari lagu dari Bobby McFerrin tahun 1988 yang sama sebenarnya, temanya tentang don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it a double. Jadi itu masalah, tambah lagi. But don't worry, be happy. And God took place to lay your head. Ini seperti Yesus yang nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Bahkan dikatakan, somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord said your rent and is late. You may have to litigate. Don't worry, be happy. And got no case, and got no style, and got no girl to make your smile. But don't worry, be happy. Because when you worry, your face will frown. And that will bring everybody down. So don't worry, be happy. I'm not worried, I'm happy. Jadi Bobby McFerrin menyanyikan lagu ini. Kalau dalam konteks Bob Marley, dalam konteks Jamaika, saya mengerti dalam konteks situasi politik ekonomi yang ada di Jamaika pada waktu itu, yang membuat lagu ini merupakan ekspresi dari situasi politik yang terjadi di sana yang sangat represif dan sebagainya. Tapi dalam konteks Bobby McFerrin ini, lagu ini muncul dalam respon kecemasan terhadap atau situasi yang terjadi di Amerika yang membuat masyarakat menjadi sangat cemas akan hidup dan masa depannya. Dan kata-kata yang paling menguatkan pada waktu itu adalah don't worry, be happy. Saudara, memang dalam kondisi yang demikian atau dalam kondisi yang sulit, tidak banyak lagi yang dapat dibuat oleh masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi, saya mau mengatakan, tetapi menjadi bahagia bukanlah sesuatu yang dapat dibatasi oleh apapun. Apakah itu kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya, termasuk kondisi yang paling sulit dan menyengsarakan masyarakat. Karena saudara-saudara, kebahagiaan itu letaknya ada di dalam hati dan di dalam relasi-relasi yang kita bangun secara bersama. Situasi politik mungkin menjadi begitu sulit, situasi ekonomi mungkin menjadi sulit, tapi saudara nggak bisa menghalangi kebahagiaan saya ketika saya bisa makan dengan istri saya dengan nikmat dan dengan sukacita. Saudara, nggak bisa dihalangi ekonomi, politik, dan sebagainya tidak bisa menghalangi kebahagiaan saya ketika saya berjumpa dengan anak saya yang sudah lama tidak bertemu. Kebahagiaan tidak bisa dibatasi dengan apapun ketika saudara bisa menggandeng tangan anak-anak saudara berjalan menuju kebahagiaan mereka. Tidak ada yang bisa membatasi. Nah, saudara, oleh sebab itu Paulus juga ketika menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika, ia juga mengingatkan akan 3 hal. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal. Nah, fokus kita sekarang adalah dalam ketiga hal ini. Mengapa ketiga hal ini perlu direnungkan dengan dalam? Apa tadi dikatakan? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan bersyukurlah dalam segala hal. Ketiga hal ini bagi saya ini seperti sebuah hadiah Natal yang terbuka untuk semua orang. Saya punya pengalaman dulu ketika masih kecil.
Saya tidak sabar sekali untuk membuka hadiah Natal yang diberikan. Punya pengalaman yang sama? Pasti. Kalau sudah tanggal 20, mama, papa udah siapkan hadiah Natal. Sudah tahu bakal ini akan dibuka pada hari Natal. Tapi namanya anak-anak udah gak sabar ya. Sudah tidak sabar untuk membuka itu. Dan kadang-kadang, pernah beberapa kali kejadian, memang dibukanya sebelum hari Natal. Curi-curi paling tidak sebelum tidur, lihat dulu kan apa ini. Dan memang akhirnya tahu itu hadiah Natal itu. Tidak ada surprise lagi pada hari Natal. Tapi bagi anak-anak itu tidak masalah. Yang penting bahwa dia mendapatkan kebahagiaan. Bagi anak kecil yang terpenting itu adalah kebahagiaan itu sendiri. Dia nggak peduli itu dibuka pada hari Natal. Dia nggak peduli itu dibuka kapanpun. Tetapi bagi dia, yang terpenting adalah ketika dia membuka kado, itu adalah sebuah kebahagiaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal sukacita, tetaplah berdoa dan bersyukur senantiasa. Itu adalah sebuah kado istimewa yang terbuka bagi umat Tuhan di Tesalonika dari Paulus. Paulus memberikan kado ini di masa-masa penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan tidak perlu menunggu sampai Kristus nanti datang untuk membukanya. Dalam arti kalau Kristus sudah tunggu Kristus sampai datang baru akan mencapai kebahagiaan. Tidak, bukan itu maksudnya. Sambil kamu menanti kedatangan Kristus, kebahagiaan itu tetap harus dirasakan. Kebahagiaan itu tetap harus dibangun. Dan ini adalah kado yang bisa dibuka setiap saat. Apa itu? Kado sukacita, kado doa, dan kado bersyukur. Karena hal bersukacita, berdoa dan bersyukur itu bukan urusan nanti. Tapi itu urusan kapan? Urusan sekarang, di sini dan saat ini. Ketika kita membaca surat Paulus, saudara-saudara, kepada jemaat di Tesalonika hari ini sebenarnya kita sedang menerima kado istimewa. Kado ini sebenarnya diperuntukkan bagi siapa saja yang mau menerimanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara mau menerimanya? Kalau kita mau menerima, maka kita harus terus membangun sukacita. Kita harus terus membangun sukacita dalam kehidupan kita setiap saat. Kita harus membangun terus doa setiap waktu. Kita harus tetap bersyukur senantiasa setiap saat. Dan dengan demikian, itulah kebahagiaan. Sama seperti seorang anak kecil yang begitu bahagianya menerima hadiah Natal, meskipun dibuka belum pada saat hari Natal, yang menerima kebahagiaan itu. Saudara, jika kita kembali pada pertanyaan, apakah kebahagiaan itu? Maka saya berharap bahwa kita sekarang sudah bisa menjawab. Kebahagiaan adalah ketika kita senantiasa mau bersukacita dalam kehidupan kita, mau tetap berdoa setiap saat, dan terus mau mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kita. Itulah kebahagiaan. Tidak ada yang lebih dari itu semua. Saya mau mengatakan kepada kita, tidak ada yang lebih dari itu semua. Kalau ada yang masih merasakan bahwa kado ini tidak membuat saya dan saudara berbahagia, sekali lagi, kalau kado istimewa ini membuat atau masih membuat saya dan saudara tidak berbahagia, maka saya mengajak kita untuk kembali mencek, merenungkan dalam diri saya dan dalam diri saudara. Apakah ada batu kerikil yang mengganjal orang untuk menerima sukacita, yang terus mau berdoa dan terus mau melakukan hal-hal yang tadi sudah saya katakan, membangun kebahagiaan itu. Coba cek, jangan-jangan ada batu kerikil yang mengganjal. Dan saudara, batu itu bisa berupa kepahitan hati. Batu itu bisa berupa kedengkian. Batu itu bisa
berupa kerusakan hubungan antar sesama. Batu itu bisa berupa kebencian. Batu itu bisa berupa iri hati. Batu itu bisa berupa kemarahan yang tidak ada habis-habisnya dan lain sebagainya. Saudara coba cek, kalau saudara menerima hadiah Natal ini, tapi saudara dan saya belum mampu untuk bersuka cita, belum mampu untuk berdoa dan bersyukur setiap saat. Coba cek dalam diri saya dan saudara, jangan-jangan ada batu kerikil. Dan di masa Advent ini kita belajar untuk melepaskan hal itu semua dan menerima sukacita, doa dan syukur dalam hidup kita. Ini adalah penghalang-penghalang utama dalam kita merasakan kebahagiaan. Baik kebahagiaan hidup secara pribadi maupun dalam persekutuan bersama. Dan jika demikian kita kehilangan makna membuka kado kebahagiaan kita. Saudara kira-kira mau menerima kado yang tadi? Kado kebahagiaan? Saya kira hari ini adalah masa-masa di mana kita akan menerima kado-kado kebahagiaan. Saya dan istri tidak pernah bisa memberi saudara kado kebahagiaan yang lebih banyak dari apa yang saudara harapkan. Tetapi di bawah bangku-bangku saudara itu ada kado-kado kebahagiaan yang saudara bisa cek. Di balik apa ini? Apa nama ini? Tempat duduk saudara. Coba saudara berdiri. Saudara coba lihat, itu ada kado-kado kebahagiaan. Di bawah sofa merah ada kado-kado kebahagiaan. Ya, ada apa aja ada di atas sana. Coba cek. Itu lagi cek. Ya, ada. Kalau yang belum dapat, coba cek di tempat yang lain. Ada kado-kado kebahagiaan yang saudara terima dari Tuhan, bukan dari saya. Dan ini kado untuk memasuki tahun-tahun ke depan. Dan kami tidak bisa memberikan kado yang lebih besar selain kado-kado kebahagiaan ini. Ada ayat-ayat yang ada di dalam itu, dan saudara jadikanlah itu sebagai kado kebahagiaan bagi saudara untuk boleh diterima sepanjang tahun ini, dan terimalah dengan sukacita. Tiga, mau membacakan ayat yang ada di kado itu, kado sukacita dari Tuhan. Kalau masih belum ada di bagian belakang yang lain, setiap kursi ada. Kalau bagi yang belum dapat, kalau yang belum dapat ada yang belum. This is Indonesian version, but you can look at the English version by the Bible. Oke, tidak ingin membacakan kado ayat yang menjadi kado kebahagiaan tiga. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terima kasih. Berarti itu kado kebahagiaan. Ibu Hedi ingin bacakan kado kebahagiaan hari ini? Ini saya dapat dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukuplah sehari. Kado kebahagiaan yang ada yang ingin menyampaikan kado kebahagiaannya? Boleh ya ini membacakan kado kebahagiaan hari ini. Saya dapat dari Filipi 4:6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kado kebahagiaan, amin. Berkati. Ada dari tamu-tamu mungkin yang ingin menyampaikan kado kebahagiaan hari ini. Ada yang bisa bacakan satu ayat yang ini? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan
kehidupan yang penuh harapan. Amin. Kado kebahagiaan. Saya mau ada 2 lagi bisa sharing dengan kita. Siapa yang mau? Arga mau Oh, Pak Arga boleh bacakan dari atas. Dia selalu berada di atas karena dia melayani untuk Kado kebahagiaannya dari Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Terima kasih. Satu lagi? Ayo Arik. Siapa yang mau bacakan satu lagi? Ibu, silakan Ibu. Silakan. Dari Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, ada banyak kado kebahagiaan hari ini dan nikmatilah itu dalam tahun-tahun ke depan. Karena kita percaya bahwa ketika kebahagiaan itu muncul di dalam sukacita yang kita rasakan, doa yang kita bawa terus di dalam Tuhan, dan bersyukur senantiasa, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk mempersiapkan masa-masa Advent ini, tapi juga memasuki tahun-tahun ke depan yang kita lewati. Syukur pada Tuhan. Amin.